Kakak, bagaimana dengan ekoenzim? Saya juga punya ekoenzim yang umurnya sudah lebih dari 1 tahun. Apakah ekoenzim itu juga dihuni oleh PGPR dan PGPF yang masih aktif? Apakah tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen? Menarik sekali. Mari kita bahas tentang ekoenzim Anda yang sudah berumur lebih dari 1 tahun. Ekoenzim memiliki karakteristik yang berbeda dengan Jacaba dalam beberapa aspek penting, terutama terkait dengan umur simpan dan aktivitas mikroba. Ekoenzim dan mikroorganisme, PGPR dan PGPF. Ya, ekoenzim memang dihuni oleh berbagai bakteri dan fungi baik selama proses fermentasi. Mikroorganisme inilah yang berperan dalam memecah bahan organik, kulit buah, sayur, dan gula menjadi asam organik, enzim, alkohol, dan metabolit lainnya. Beberapa jenis mikroorganisme yang umumnya terlibat dalam pembuatan ekoenzim meliputi bakteri asam laktat, Lactobacillus sp. Pediococcus sp. Ini adalah kelompok bakteri dominan dalam fermentasi ekoenzim. Mereka menghasilkan asam laktat yang menurunkan pH larutan, menciptakan lingkungan yang asam. Ragi, Saccharomyces cerevisiae, Candida sp. Ragi mengubah gula menjadi alkohol dan CO2 pada tahap awal fermentasi. Bakteri asam asetat, Acetobacter sp. Mengubah alkohol menjadi asam asetat. Fungi lainnya, misalnya Trichoderma sp. Penicillium sp. Beberapa penelitian juga menemukan keberadaan fungi ini yang dapat berkontribusi pada manfaat ekoenzim. Apakah mereka masih aktif setelah 1 tahun? Mayoritas bakteri dan fungi yang memulai proses fermentasi mungkin sudah tidak aktif, dalam artian berbiak secara masif. Setelah fermentasi sempurna, biasanya 3 bulan atau lebih, pH ekoenzim akan stabil pada tingkat asam, sekitar pH 3-4. Lingkungan yang sangat asam ini adalah faktor utama yang menghambat pertumbuhan sebagian besar mikroorganisme, termasuk yang memulai fermentasi. Namun, ini adalah poin krusial perbedaan dengan Jacaba. Jacaba adalah koloni mikroba yang aktif dan terus berbiak selama ada nutrisi, sehingga sangat bergantung pada pemberian pakan, air cucian beras. Jika pakan habis, mikroba mati dan manfaatnya hilang. Ekoenzim setelah selesai fermentasi, manfaat utamanya bukan lagi pada mikroba aktifnya yang berbiak, melainkan pada enzim, asam organik, terutama asam asetat, alkohol, dan metabolit sekunder yang dihasilkan selama proses fermentasi. Zat-zat inilah yang memberikan manfaat ekoenzim sebagai pembersih, pupuk, atau pestisida alami. Jadi, meskipun populasi mikroba aktifnya mungkin sudah sangat rendah atau dorman, zat-zat bermanfaat yang dihasilkan oleh PGPR dan PGPF di awal fermentasi tetap ada dan stabil dalam ekoenzim, karena lingkungan asam membantunya terjaga. Kontaminasi mikroorganisme patogen. Ini adalah salah satu keunggulan utama ekoenzim yang sudah matang. Lingkungan asam yang tidak ramah patogen, pH ekoenzim yang rendah, asam, secara efektif menghambat pertumbuhan sebagian besar mikroorganisme patogen. Bakteri pembusuk atau jamur patogen umumnya tidak bisa bertahan hidup atau berkembang biak dengan baik di lingkungan yang sangat asam ini. Proses fermentasi yang terkontrol, jika proses pembuatan ekoenzim dilakukan dengan benar, rasio gula, air, bahan organik, wadah tertutup, maka mikroorganisme baik akan mendominasi dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi patogen. Jadi, ekoenzim yang sudah matang dan berbau asam segar, bukan bau busuk, anyir, sangat kecil kemungkinannya terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen yang berbahaya. Bau busuk atau munculnya belatung, jamur hitam biasanya terjadi jika proses fermentasi gagal, misalnya kurang gula, wadah tidak tertutup rapat, atau rasio bahan tidak tepat. Kandungan zat hara. Ekoenzim memang mengandung beberapa zat hara yang bermanfaat bagi tanaman, seperti asam organik, asam asetat, asam laktat, dan asam lainnya yang dapat membantu melarutkan unsur hara di tanah dan membuatnya lebih tersedia bagi tanaman. Enzim, amilase, lipase, protease yang membantu dekomposisi bahan organik. Vitamin dan mineral, dari bahan baku buah, sayur, dan hasil metabolisme mikroba. Kandungan zat hara ini cenderung stabil bahkan setelah 1 tahun, selama penyimpanan dilakukan dengan baik, wadah tertutup, tidak terkena sinar matahari langsung. Justru, ekoenzim sering dianggap semakin baik seiring bertambahnya usia, karena proses pematangan terus berlangsung.
Kesimpulan, jika ekoenzim Anda yang berusia lebih dari 1 tahun, berbau asam segar, seperti cuka, berwarna coklat gelap, tidak ada tanda-tanda pembusukan, jamur hitam tebal, belatung, bau busuk, maka sangat aman dan efektif untuk digunakan. Anda tidak perlu khawatir tentang PGPR-PGPF yang tidak aktif secara populasi, karena manfaat utamanya adalah dari metabolit yang terkandung. Risiko kontaminasi patogen juga sangat rendah berkat sifat asamnya. Justru, ekoenzim yang sudah tua seringkali lebih kuat dan pekat manfaatnya.